Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan dan membahas mengenai mobilitas dan migrasi penduduk, di mana saya sendiri dengan Mutiara Hikmah Nur Azizah dengan NIM 2017-04-313 bersama kawan Saya Nabila Miftahur Rahmah, NIM 2017 043 0041. Saya Nur Arifah Ratna Safitri, NIM 2017 043 0097. Saya Ferry Setiawan dengan NIM 2017 0430 150. Perkenalkan, nama saya Rahma Aprilia dengan NIM 2017 043 0240. Materi yang akan kami bahas yaitu terdapat 6 poin, yaitu yang pertama adalah perkembangan pemikiran migrasi penduduk, yang kedua adalah konsep mobilitas dan migrasi penduduk, yang ketiga adalah mobilitas penduduk dan perubahan sosial budaya, yang keempat adalah gambaran umum mobilitas internasional, yang kelima adalah urbanisasi dan transmigrasi, dan yang terakhir adalah ada studi kasus. Materi yang saya bahas yaitu mengenai perkembangan pemikiran migrasi penduduk, di mana para ekonom menyampaikan pendapat mengenai migrasi maupun mobilitas penduduk. Yang pertama yaitu Lewis, Fay, dan Randis pada tahun 1954. Mereka mengatakan bahwa perpindahan penduduk itu terjadi karena adanya perbedaan sektor modern di perkotaan dengan sektor tradisional di pedesaan. Yang kedua ada Todaro pada tahun 1970. Todaro mengatakan bahwa seseorang yang berpindah dari desa ke kota itu, dia itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Namun, pendapat Todaro ini mendapat kritik oleh Naim pada tahun 1974, di mana Naim mengatakan bahwa suku Minangkabau cenderung bermigrasi karena suatu kebiasaan dan melembaganya sistem sosial yang sudah dianut oleh suku tersebut. Namun, pendapat Naim juga mendapat kritikan karena akan tetap berakar pada suatu masalah ekonomi. Yang keempat ada Lean pada tahun 1983, di mana Lean mengatakan bahwa terdapat aspek-aspek makro yang akan mempengaruhi mobilitas penduduk, yaitu aspek yang pertama tempat, yang kedua struktur sosial ekonomi, yang ketiga ada faktor demografi, dan yang terakhir ada kelembagaan atau kebijakan. Selanjutnya terdapat juga aspek mikro yang dengan model-modelnya, yaitu model-model manusia ataupun model motivasi atau pengambilan keputusan untuk bermigrasi maupun berpindah. Selanjutnya yang kelima terdapat Bogue pada tahun 1959. Bogue menyatakan bahwa terdapat 3 variabel yang akan mempengaruhi migrasi. Variabel yang pertama yaitu kondisi ekonomi yang menyebabkan adanya migrasi, seperti investasi modal, perubahan teknologi, dan yang satunya pembagian kesejahteraan. Yang kedua adalah migrasi akan menstimulasi suatu keadaan seperti peningkatan perkawinan, penawaran tenaga kerja, ataupun bencana alam. Dan yang ketiga adanya faktor lain, misalnya biaya pindah atau hubungan dengan teman, informasi yang sudah menipis dari daerah asal. Selanjutnya ada Lee pada tahun 1966, di mana Lee mengatakan terdapat 4 faktor yang akan mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk bermigrasi. Faktor yang pertama itu yang terdapat di daerah asal, itu disebut juga faktor pendorong. Misalnya gagal panen atau bencana alam atau bahkan kurangnya sarana pendidikan. Yang kedua, faktor yang berada di daerah tujuan, itu juga disebut dengan faktor penarik. Misalnya upah tinggi, kemudian sarana yang memadai, misalnya sarana hiburan, sarana
pendidikan, kesehatan. Kemudian yang ketiga, adanya faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah tujuan. Itu juga disebut dengan faktor penghalang. Misalnya itu jarak, jenis alat transportasi, dan biaya transport. Itu misalnya juga jarak yang tidak jauh dan mudahnya transportasi itu dia akan mendorong mobilitas penduduk. Dan yang terakhir, adanya faktor dari diri seseorang. Itu juga biasa disebut dengan faktor individu. Contohnya itu misalnya umur, jenis kelamin, kemudian status, kemudian tingginya pendidikan. Lalu Maubousquet pada tahun 1970 dia itu sependapat dengan Lee. Tapi Maubousquet ini dia itu menyampaikan juga bahwa sistem migrasi itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Selanjutnya ada Hugo pada tahun 1978 yang mengatakan bahwa perpindahan penduduk ini itu bersifat permanen dan tidak permanen yang akan merespon terhadap tekanan di lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep mobilitas dan migrasi penduduk. Adapun pengertian dari mobilitas penduduk yaitu gerak penduduk yang melampaui batas suatu wilayah dan dalam periode waktu tertentu dengan unsur tidak untuk tinggal di sana. Dalam artian mereka hanya singgah ke daerah tersebut lalu mereka kembali lagi ke daerah asal mereka. Nah, pengertian dari migrasi penduduk yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari provinsi lain ke provinsi lainnya, dari daerah satu ke daerah lainnya dalam satu provinsi dengan niatan untuk menetap di daerah tersebut. Adapun macam-macam dari mobilitas dan migrasi penduduk. Nah, mobilitas dan migrasi penduduk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas penduduk permanen atau bisa disebut dengan migrasi. Yang kedua, mobilitas penduduk non permanen atau yang disebut dengan sirkuler. Nah, di dalam mobilitas penduduk permanen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional, migrasi antar negara, dan migrasi nasional, migrasi lokal. Migrasi internasional ini lagi dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Nah, orang-orang yang melakukan imigrasi ini disebut dengan imigran. Contohnya, misalnya warga negara Cina, Hong Kong, Thailand yang masuk ke Indonesia untuk bekerja. Yang kedua, itu ada emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negara itu ke negara lain. Misalnya, penduduk Indonesia pergi ke Timur Tengah untuk melakukan sebuah pekerjaan atau bisa yang disebut dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Terus yang ketiga itu ada remigrasi. Nah, remigrasi ini adalah pulangnya suatu penduduk atau suatu warga negara dari negara lain ke dalam negaranya sendiri. Misalnya penduduk Indonesia yang bekerja di Cina kembali ke tanah air karena misal masa kontrak mereka udah habis atau mereka emang sudah benar-benar ingin kembali ke Indonesia. Selanjutnya yaitu migrasi nasional atau migrasi lokal. Migrasi lokal ini dibagi menjadi 4,
Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Yang selanjutnya yaitu ada ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Yang terakhir ada evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk untuk menghindari bahaya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada mobilitas non-permanen atau mobilitas sirkuler yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mobilitas ulang-alik atau mobilitas harian. Yang kedua itu ada mobilitas musiman. Nah, mobilitas ulang-alik atau harian ini adalah suatu penduduk yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat bekerjanya di daerah lain. Jadi mereka itu melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke daerah lain untuk bekerja. Nah, yang kedua itu ada mobilitas musiman, yaitu perpindahan penduduk dikarenakan mereka bekerja di daerah lain dalam periode waktu yang sementara, sehingga mereka itu harus tinggal di tempat mereka bekerja. Saya akan membahas mengenai mobilitas penduduk dan perubahan sosial budaya, di mana mobilitas penduduk itu sendiri merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu yang pertama melalui usaha manusia atau penduduk itu sendiri mencari sesuatu yang baru dikenal, dan yang kedua yaitu dengan cara mempertahankan apa yang sudah dimiliki, sehingga dari target kedua usaha tersebut yaitu untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan atau memperoleh akses hidup yang lebih layak. Mobilitas penduduk ini dapat mendatangkan perubahan sosial dari daerah asal maupun dari daerah tujuan, karena dalam proses mobilitas terjadi kontak dengan lingkungan lain sehingga mengakibatkan adanya pertukaran pengetahuan. Misalnya, migran yang telah terpengaruh oleh lingkungan yang lain seringkali menjadi pelaku perubahan, karena mereka membawa berbagai pengetahuan dan nilai-nilai baru ke tempat tujuan sehingga mendorong adanya perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama, perubahan dari dalam masyarakat ini terdiri dari perubahan penduduk. Perubahan yang terjadi karena bertambah atau berkurangnya suatu penduduk akan menyebabkan perubahan di daerah tempat tinggalnya, di mana tempat tinggal yang semula terpusat pada lingkungan kerabat akan berubah atau terpencar karena adanya faktor pekerjaan. Misalnya, pada perubahan penduduk dalam program transmigrasi dan urbanisasi. Yang kedua, penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, juga akan membawa perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, dengan adanya penemuan mobil akan membawa perubahan kebudayaan dan sosial masyarakat, yang di dalamnya nanti akan terbentuk yang namanya status sosial, berdasarkan harta atau mobil yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan orang yang tidak memiliki mobil bisa dianggap status sosialnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang memiliki mobil. Faktor yang kedua yaitu perubahan dari luar masyarakat. Yang pertama, kebudayaan masyarakat lain. Adanya kontak antar kebudayaan masyarakat lain mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Contohnya, kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat, misalnya Eropa, akan berpengaruh positif karena adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah pola hidup yang kebarat-baratan. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan alam.
Lingkungan alam ini akan sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial. Misalnya, di suatu daerah dengan adanya tanah subur dan teknologi yang sudah maju, maka petani di desa tersebut itu akan memanfaatkan perubahan sosial dengan cara meningkatkan produktivitas kerjanya dengan teknologi yang ada. Sedangkan di daerah yang tanahnya kurang subur dan dengan cara masih sederhana itu, maka produktivitasnya akan cenderung menurun atau bahkan tidak berhasil. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi itu perubahan pada struktur masyarakatnya. Bentuk yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakatnya. Misalnya, perubahan pada model rambut dan model pakaian. Sedangkan perubahan besar merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang akan membawa pengaruh langsung bagi masyarakatnya. Misalnya, dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Bentuk yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya, munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru. Dampak dari adanya mobilitas penduduk dan perubahan sosial budaya. Dampak positif yang pertama menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan kerja baru, maka ada perubahan dari seseorang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja yang profesional. Karena adanya perubahan, maka masing-masing dituntut untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan iptek, dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai baru yang berguna untuk mendorong berbagai inovasi dalam kemudahan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, disintegrasi sosial. Karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terkadang seseorang itu akan menjadi sosok yang tertutup dari kehidupan sosial di sekitarnya. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik. Hal ini tidak akan terjadi pada setiap daerah, terlebih pada daerah yang memiliki ciri-ciri masyarakat yang tradisional yang pada umumnya akan menekan sikap kekeluargaan dalam memecahkan permasalahan yang muncul. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan kecemasan. Hal ini bisa terjadi karena seseorang memiliki tujuan baru yang hendak dicapai sehingga seseorang tersebut akan mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Hal ini muncul akibat pengaruh perubahan sosial serta nilai-nilai kebebasan budaya barat yang diadopsi tanpa menyesuaikan kondisi kebudayaan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mobilitas internasional. Nah, mobilitas itu sendiri yakni gerak dari penduduk yang melewati batas wilayah dan dalam periode waktu tertentu. Nah, batas wilayah tersebut pada umumnya digunakan sebagai batas administrasi seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan negara. Mobilitas penduduk ini adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya ataupun dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terus yaitu migrasi. Migrasi ini yaitu perubahan tempat tinggal secara permanen maupun semi permanen. Tidak ada pembatasan baik jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela ataupun terpaksa. Nah, jadi pada umumnya mobilitas internasional ini sama seperti dengan migrasi internasional. Kedua hal ini memiliki pengertian yang sama.
yaitu perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lainnya, baik itu permanen maupun semi permanen. Nah, kemudian jenis mobilitas internasional ini ada 3, seperti yang dikemukakan oleh teman saya di awal tadi, yaitu yang pertama imigrasi, kedua emigrasi, yang ketiga remigrasi. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas internasional. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ini di mana seseorang itu ingin memperoleh kesejahteraan yang lebih baik di tempat yang baru. Terus kemudian faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lokasi perguruan tinggi biasanya terpusat di suatu wilayah tertentu, khususnya perkotaan. Kemudian faktor pekerjaan. Migrasi yang terjadi karena penugasan yang diberikan oleh pimpinan tempatnya bekerja. Kemudian faktor keselamatan. Nah, di sini daerah yang sering dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Hal inilah yang menyebabkan penduduk tersebut pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terus yang kelima yaitu faktor keamanan. Migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan di tempat mereka sebelumnya. Bisa ada kemalingan atau apa gitu kan. Yang keenam yaitu faktor politik. Faktor ini terjadi karena adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat sekitar. Kemudian faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama sehingga sebagian penduduk merasa kurang bebas menjalankan ajaran agamanya. Kemudian faktor sosial, yaitu migrasi yang terjadi karena adanya tekanan sosial dari masyarakat terhadap seseorang sehingga ia bermigrasi. Terus yang ke-9 yaitu faktor kepentingan pembangunan. Faktor ini terjadi karena suatu daerah pemukiman penduduk terkena proyek pembangunan. Kemudian ada upaya negara untuk mengurangi atau mengontrol migrasi internasional ini. Salah satu caranya yaitu dengan cara membagi migrasi internasional ini ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, buruh migran sementara, dikenal juga dengan sebutan pekerja pendatang atau pekerja kontrak luar negeri. Perempuan atau laki-laki yang bermigrasi dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja dan mengirim penghasilannya ke negara asalnya. Terus yang kedua yaitu pelaku bisnis atau migran berkeahlian tinggi. Orang yang memiliki kualifikasi sebagai manajer, eksekutif, profesional, teknisi atau sejenisnya yang berpindah di pasar tenaga kerja transnational corporation (TNCS) dan organisasi internasional, atau orang yang mencari lahan pekerjaan melalui pasar tenaga kerja internasional untuk keahlian-keahlian yang langka. Banyak negara yang membuka kesempatan bagi datangnya kaum migran berkategori ini. Kemudian yang ketiga yaitu migrasi tak menentu atau migran tidak berdokumen atau ilegal. Orang yang memasuki suatu wilayah negara biasanya untuk mencari pekerjaan tanpa adanya dokumen dan perjanjian. Terus migrasi terpaksa. Dalam arti luas, tidak hanya meliputi pengungsi dan pencari suaka, tetapi juga orang-orang yang terpaksa berpindah karena faktor eksternal seperti bencana alam atau proyek pembangunan, seperti pembangunan pabrik baru, jalan, atau bendungan. Kemudian yang kelima, anggota keluarga migran untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Orang yang memiliki ikatan kekeluargaan bersatu kembali dengan orang yang sudah memasuki suatu negara dengan menggunakan cara-cara yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Terus kemudian migran yang kembali. Orang yang kembali ke negara asalnya setelah tinggal dalam jangka waktu tertentu di negara lain. Kemudian yang ketujuh, pengungsi. Orang yang berada di luar
negara asalnya dan tidak mampu atau tidak berkeinginan untuk kembali karena ketakutan akan terjadinya kekerasan berbasis ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, kelompok sosial maupun politik. Terus yang ke-8, pencari suaka. Orang yang melintas dalam rangka mencari perlindungan tetapi belum memenuhi persyaratan berdasarkan Konvensi 1951. Selanjutnya yaitu tentang urbanisasi dan transmigrasi. Sebelumnya, urbanisasi ini memiliki arti menurut Ensiklopedia Nasional yaitu suatu proses kenaikan porsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, arti lain dari urbanisasi menurut ilmu lingkungan yaitu suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Nah, pengkotaan suatu wilayah ini memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu sebuah perubahan secara esensial dari unsur sosial, ekonomi, budaya yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi. Arti yang kedua yaitu suatu proses pertambahan jumlah penduduk atau perpindahan jumlah penduduk dari desa ke kota. Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong ini terdiri dari pertama, semakin sempitnya lahan yang digarap. Yang kedua yaitu semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Yang ketiga yaitu sedikitnya fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti yang ada pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang olahraga, sosial. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya yaitu aturan adat istiadat yang sangat mengikat. Faktor selanjutnya yaitu semakin susahnya menjual barang-barang hasil pertanian. Faktor yang keenam yaitu rendahnya pendapatan yang mengakibatkan meluasnya kemiskinan pada desa. Nah, faktor yang terakhir yaitu adanya cita-cita masyarakat desa untuk hidup menjadi orang kaya. Faktor yang selanjutnya adalah faktor penarik. Faktor penarik ini yang pertama yaitu relatifnya lapangan pekerjaan yang tersedia pada kota seperti terdapat pada bidang industri, konstruksi, dan jasa. Faktor penarik yang kedua yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas infrastruktur pada bidang pendidikan, pada bidang kesehatan, pada bidang olahraga, dan sebagainya. Faktor yang penarik ketiga yaitu lemahnya aturan adat istiadat sehingga semakin bebasnya pendapat pribadi. Nah, faktor penarik yang keempat yaitu tingkat pendapatan yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan yang terdapat pada desa. Nah, adanya urbanisasi maka mengakibatkan beberapa dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu semakin sempitnya lahan kosong yang ada di perkotaan. Dampak negatif yang kedua, menambahkan polusi pada daerah perkotaan. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu mengakibatkan bencana alam. Dampak negatif selanjutnya yaitu adanya pencemaran sosial maupun ekonomi. Ada juga dampak positif dari adanya urbanisasi. Pertama, semakin modernnya masyarakat desa. Kedua, semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat desa. Dan yang terakhir, menciptakan akulturasi, kebudayaan, dan kerjasama antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, selanjutnya yaitu transmigrasi. Transmigrasi menurut Wikipedia adalah suatu program dari pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk dengan kata lain kota ke daerah lainnya dengan kata lain desa di dalam suatu wilayah Indonesia. Nah, penduduk yang melakukan transmigrasi ini disebut transmigran. Sedangkan transmigrasi menurut Kemendesa sebuah perpindahan yang dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemudian menetap di daerah transmigran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah,
Isi dari berita dengan judul Cegah Corona Menyebar, Imigrasi menolak 126 WNA sejak awal Februari. Nah, dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menolak sebanyak 126 WNA sejak 6 Februari 2020. Nah, kebijakan ini diterapkan dengan pelarangan warga negara asing yang berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, Italia, dan Irak untuk masuk maupun transit ke dalam negeri. Selain itu juga, pemerintah melarang pendatang yang memiliki riwayat perjalanan ke 4 negara tersebut dalam waktu 14 hari terakhir. Nah, 126 WNA itu terbagi dalam 5 bandara dan 1 pelabuhan yang terdiri dari Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Hang Nadim, dan Bandara Kuala Namu, dan Pelabuhan Batam Center. Nah, setelah dilakukan penolakan, imigrasi melakukan deportasi 126 warga negara asing tersebut ke negara masing-masing.